Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampurasun, Palawargi Kemenag Cimahi Berseka. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Welcome to podcast Kemenag Cimahi Berseka, ruang inspirasi yang penuh nilai semangat kebaikan dan Kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya, Nafisa. Dari Kemenag Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenag Cimahi, Kemenag Cimahi Palawargi Kemenag Cimahi, hari ini kita kedatangan narasumber dari seksi Bimas Islam. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Bapak Haji Budi Ali Hidayat SHI. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nafisa. Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya Pak ya? Semangat. Oke, luar biasa. Kebetulan Pak, saat ini kita akan membahas tentang refleksi akhir tahun nih. Siap. Refleksi akhir tahun 2025. Betul. Bimas Islam ini mengurusi tentang Islam sajakah ataukah gimana nih Pak? Soalnya kan Pak kalau administrasi Islam kan banyak sekali ya Pak ya. Nah, administrasi apa saja yang diurusi di Bimas Islam sih Pak? Nah, kalau di Bimas Islam, administrasi yang diurusi itu yang pertama tentang administrasi KUA yang pada intinya itu ya perkawinan, kemudian kemasjidan, perwakapan, zakat, terus terkait masalah tentang apa itu administrasi tentang kerukunan umat beragama juga. Oh, luar biasa. Jadi memang tentang keagamaan seperti itu ya Ya, Pak ya? betul. Oke, luar biasa. Pak, kalau kita nengok lagi nih ke serangkaian tahun 2025, bagaimana sih Bapak melihat kondisi dan dinamika kehidupan keagamaan umat di Kota Cimahi ini? Oke, di kota Cimahi ini sungguh sangat kondusif ya, sangat Hmm. kondusif ya. Kalau dikatakan umat tidak cerdas, justru sudah cerdas ya. Hanya saja umat sudah lelah. Sudah lelah ya? Lelah Kenapa Pak lelah? lelah secara batin mungkin ya. Oh Lelah iya. secara batin. Kenapa? Nah, disinilah merupakan tantangan bagi Bimas Islam bahwa sekarang ini tuntutan masyarakat itu bukan hanya sekedar seremonial, tapi butuh pendekatan secara jadi butuh pendampingan kemanusiaannya. Nah, ini yang merupakan gambaran-gambaran umum di masyarakat kita ya. Jadi yang pada intinya itu mereka itu cerdas secara ilmu ya masyarakat ya. Jadi dia melek ya tentang IT juga, tentang regulasi juga. Cuman lelah secara badan. Disitulah merupakan tantangan bagi kami sebagai Bimas Islam di Kemenag Kota Cimahi. Wah, luar biasa. Tadi kan Bapak sempat bilang pendampingan juga dari Bimas Islam kepada Ya, masyarakat. Nah, ya. Pak, pendampingannya seperti apa sih, Pak? Pendampingan itu ada 7 ya yang saya udah tulis di sini ya Bu Nafisa ya. Pendampingan itu yang pertama adalah pendampingan ketahanan batin umat ya. Nah, kenapa 2025 sebagai refleksi ya saya lihat jadi menunjukkan bahwa umat Allah itu secara psikologis dan spiritual bentuknya itu ya butuh sekali ada semacam edukasi yang betul-betul real nyata di masyarakat dan kemudian ada ruang aman curhat keagamaan gitu ya. Itu pendampingan ketahanan batin umat. Kemudian yang kedua ada pendampingan keluarga dan relasi sosial ya. Ya kenapa ya konflik rumah tangga dan sosial itu meningkat sekali Bu Nafisa ya. Dari tahun 2025 itu dari Januari sampai akhir bulan pertengahan bulan Desember kemarin itu yang masuk itu ada 96 konsultasi terkait masalah rumah tangga. Dan itu hampir rata-rata itu masalah tentang psikologis yang pertama itu masalah NPD itu. NPD. Iya, masalah NPD, narcissistic personality disorder ya.
Kalau dulu tahun 2023, 2024 itu masih didominasi oleh perekonomian ya. Mm-mm. Terus yang kedua perselingkuhan. Sekarang itu di tahun 2025 itu malahan sekarang itu gejalanya itu penyakit kejiwaan malahan gitu MPD. Mental ya Pak ya, Ya mental betul, illness ya Pak ya. betul ya itu pendampingan kita perlu ada semacam kalau dulu kalau pemerintah pusat ya ada bimbingan pranikah ya. Mm-mm. Nah, makanya di Bimas Islam itu kita menggalakkan bimbingan pasca nikah. Pasca nikah juga, Ya, luar itu ya, biasa. itu 5 sampai 10 tahun itu usia pernikahannya. Oke. Jadi untuk direfleksikan kembali, ya itu disemangatkan kembali, kemudian ada trik dan kiat-kiat terkait masalah ketahanan keluarga. Nah, kemudian ada lagi nomor 3-nya pendampingan umat di ruang sosial dan digital juga ini perlu sekali ya. Kita lihat di media sosial itu kan sungguh sangat luar biasa ya informasi dan transformasi insight keilmuan juga luar biasa. Tapi di situ juga kalau kita tidak bisa menyaring, ini sangat menusuk ya ke dalam pikiran kita ya gitu. Banyak sekali ya ini kita harus ada edukasi agama atau anti hoax ya. Anti ekstrim juga. Nah, di sini juga nih penyuluh agama hadir di komunitas, bukan hanya mimbar saja ya gitu. Betul. Ya. Nah, itu makanya pendampingan umat di ruang sosial dan gitu perlu sekali. Kemudian pendampingan moderasi dan kerukunan. Nah, ini merupakan ya ini perlu juga ya ada pendampingan ya. Dialog untuk kenapa ya potensi gerak gesekan muncul itu dari miskomunikasi kecil. Ya, jadi bentuk-bentuk dialog warga lintas tokoh agama, kemudian mediasi dini konflik keagamaan, penguatan tokoh lokal sebagai penjaga harmoni. Nah, kemudian yang kelima ada pendampingan masjid sebagai pusat solusi. Kenapa, Bu Nafisa? Karena masjid emang sering aktif ibadah tapi pasif sosial ya. Ya, gitu bentuk masjid ramah anak, ramah lansia, ramah difabel, kemudian masjid sebagai pusat curhat, sebagai pusat literasi dan bantuan-bantuan sosial ya. Jadi tidak kaku. Nah, kemudian yang keenam ada pendampingan administrasi dengan empati ya. Ini sesuai dengan yang slogan oleh Ibu Kepala ya berseka ya. Kenapa? Karena pelayanan sering dirasa kaku dan berjarak ini ya yang saya lihat ya, di masyarakat ya. Makanya di sini pendampingan administrasi itu kita ubah bentuknya itu menjadi bahasa layanan yang humanis ya. Kemudian edukasi hak dan kewajiban umat atau pelayanan masyarakat. Kemudian penyuluh sebagai pendamping bukan sekedar pemeriksa. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendampingan tokoh agama dan nah kita yang 7 itu kita sudah berjalan ya dari tahun 2025 ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya penyuluh sudah diberikan tugas untuk mempunyai peta wilayah, peta wilayah per RW, dan dia itu harus bisa mendampingi masjid dan majelis taklim. Nah, itu aja. Luar biasa. Tadi juga Bapak sempat bilang terkait dengan program masjid yang ramah ya Pak ya. Betul. Ramah untuk seluruh kalangan gitu ya Pak ya. Sekarang juga kan lagi musim liburan. Masjid juga harus ramah untuk pemudik. Ya, nah, ini Pak di Kota Cimahi sendiri, kota yang sangat mini gitu ya. Nah, masjid-masjid mana saja sih Pak yang dijadikan titik untuk para pemudik untuk beristirahat? Betul ya, Kota Cimahi itu merupakan gerbangnya masuk ke gerbang dari arah barat ke arah timur ya. Ya dari Jakarta itu kan masuknya ke Kota Cimahi ya. Lewat gitu. Lewat. Kemudian yang dari arah timur ke barat ya. Itu Kota Cimahi itu merupakan gerbangnya ibu kota di situ. Nah, emang betul Pak Bu Nafisa dari tahun kemarin aja ya, 2025 ya, waktu Idul Fitri juga itu ternyata banyak yang melintasi arus ya lintasan dari para pemudik. Itu yang pertama di Masjid Agung ya, itu sudah pasti ya, itu banyak membludak sekali ya. Makanya ketika kemarin di waktu Idul Fitri kemarin itu ternyata yang saya lihat itu banyak
banyak masyarakat yang pemudik itu banyak beristirahat ya di Masjid Agung. Nah, kemudian yang kedua ke masjid yang mau ke arah Ciwidey, itu Masjid Cimahi Selatan, Oh, Masjid di Jami itu Baitur Rahmat ya. Hmm. Baitur Rahmat itu juga ya, jadi banyak pelintasan-pelintasan. Iya, Kan banyak orang kalau umpama lagi mudik itu kan banyak yang macet betul. ya. Biasanya kalau ada yang lewat tol, ada yang lewat, biasanya kalau kita jalan tikus. Mm, Nah, kemudian banyak dilalui itu. iya. Ternyata itu Masjid Besar Cimahi Selatan juga itu terkena dampaknya peristirahatan para pemudik. Kemudian yang terakhir itu yang di Masjid At-Tarbiyah, itu yang di DPRD, itu yang depannya Misbahun Nur Oh, ya. Ternyata dikira itu saya nggak masuk tuh, ternyata masuk juga. itu masuk kota Cimahi ternyata. Iya, masjid itu. Cimahi Utara. Cimahi Utara perbatasan mungkin ya, Pak Ya, ya? karena arah dari biasanya kan kalau umpama dari arah ke sana itu macet, biasanya arahnya ke Cisarua, ke Ya. Jalan Kolonel Masturi, kemudian dari pemudik juga, kemudian dari orang yang mau rekreasi juga, itu arahnya ke sana. Iya betul, perlintasan bertemu semua di kota Cimahi gitu ya Pak ya, lewat doang. Lewat doang gitu ya. Tapi bisa beristirahat dengan nyaman di masjid yang sudah dipetakan untuk peristirahatan Betul. para pemudik ya Pak ya. para pemudik. Kayak luar biasa. Jadi memang Kemenag berdampak itu nyata ya Pak ya. Nyata, alhamdulillah. Kemudian nih Pak, tadi Bapak sempat bilang juga nilai berseka gitu ya, nilai berseka yang diterapkan dalam pembinaan umat dan pelayanan di Bimas Islam seperti apa sih Pak? Penerapan berseka yang Ibu Kepala Kemenag ya, pimpinan kita itu, saya itu memaknai seperti ini, melayani dengan empati ya, bukan sekedar prosedur. Ya. Ya. Jadi disinilah membangun kepercayaan konsisten antara ucapan, kemudian pikiran dan tindakan ya. Itu yang perlu di garis bawahi ya. Karena tidak cukup untuk membina umat itu cuman sekedar bicara saja, tapi ada suri teladan. Ya. Umat tidak butuh yang namanya itu umpama gelarnya atau apapun, yang dilihat itu adalah akhlak. Ya, itu yang merupakan yang harus digarisbawahi di refleksi di tahun 2025. Oke, luar biasa. Nih Pak, sekarang kita games dulu. Siap. Kita games namanya This or That. Jadi Bapak ini ada dua pilihan, dipilih salah satu atau boleh memilih dua-duanya. Kemudian Bapak nanti jelaskan secara singkat. Siap. Gitu. Yang pertama nih Pak, dakwah tegas atau dakwah menyejukkan? Menyejukkan. Kenapa nih Pak? Karena kebenaran itu tak butuh teriakan. Tak butuh teriakan, tak butuh keluar-keluar gitu ya Pak ya? Keluar-keluar. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, menjaga tradisi atau menyesuaikan konteks zaman? Menyesuaikan konteks zaman ya. Kenapa? Ya, karena kita butuh ketaatan sejati terlihat dan akhlak sosial. Kemudian nih Pak, mencegah konflik atau merawat harmoni? Oh ya, merawat harmoni. Merawat harmoni itu perlu sekali Bu. Kenapa merawat harmoni ya? Konflik boleh dicegah, tapi persaudaraan harus dijaga. Saya makanya milihnya merawat harmoni. Tapi ada juga Pak yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh iya. Itu gimana tuh Pak? Kalau saya lebih cenderung ke merawat ya. Karena kita kan kondusivitas ya, kecuali kalau umpama ada di suatu daerah konflik. Nah, itu berarti mencegah itu kalimat itu lebih dahulu ya, daripada merawat. Kalau kita kan sudah kondusif, ya kita harus merawat. Iya, betul-betul. Kemudian nih Pak, hadir di masjid atau hadir di ruang sosial masyarakat? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Penting ya Pak ya? Penting itu. Oke. Kenapa nih Pak? Ya, karena kan masjid sebagai wadah ya, wadah persatuan umat, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang terakhir nih Pak. Siap. Pelayanan administratif atau pendampingan keumatan? Oh, dua-duanya juga ini. Dua-duanya nih. Iya. Kenapa nih Pak? Kenapa penting dua-duanya? Wah, dua-duanya penting. Ya, jadi administrasi itu kan kita kan sebagai
tolak ukur ya. Mm-mm. Misalnya sih tolak ukur ya gitu. Ada regulasinya supaya kita kan tercatat ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Siap, Luar enggak, biasa ilmunya, insight-nya hari ini dari Bapak. siap, Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. enggak Oke. tenang. Luar biasa. Baik, Palawargi Kemenang Cimahi, itulah perbincangan hangat di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen video ini dan share juga sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Saya Nafisa undur diri. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.